Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir untuk mengikuti majelis ilmu ini. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada malam ini, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya. Insyaallah kita termasuk orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa minggu yang lalu saya sempat berdialog atau berdiskusi dengan salah satu jamaah Masjid Nurul Huda ini. Beliau ini ternyata sudah haji 2 kali ya. Sudah haji 2 kali. Dan yang pertama itu betul-betul rezeki nomplok ya. Kenapa? Karena nggak pakai biaya dan tidak pakai antri ya. Karena orang tua beliau itu sudah sepuh. Pada tahun itu mau naik haji ya. Mau naik haji. Beliau, orang tuanya ini mengajak kakaknya untuk menemani orang tua beliau yang mau haji ini. Dan rupanya takdirnya Allah, kakaknya ini tidak bersedia menemani gitu ya. Tidak bersedia menemani. Maka orang tuanya langsung menunjuk beliau ini atau mengajak beliau ini untuk menemani naik haji. Maka takdirnya Allah, beliau tahun itu langsung berangkat haji bersama orang tuanya. Nah, di saat beliau itu berhaji itu, beliau di samping melaksanakan kewajiban atau rukun dan sunnah dari haji itu, beliau juga berdoa kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Doanya antara lain menurut beliau, ya Allah, takdirkan kami untuk bisa berhaji lagi. Dan alangkah senangnya kalau kami bisa berhaji bersama istri. Jadi beliau sering berdoa seperti itu di sana, di dekat-dekat Ka'bah gitu. Di mana di situ itu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Lalu sepulang haji, beliau ini menabung gitu. Mulai menabung untuk doanya tadi, yaitu berhaji bersama istri. Karena beliau itu seorang PNS, nabungnya ya enggak banyak gitu. Tapi tetap aja nabung sebagai bentuk sebagai bentuk usaha dari beliau ini. Setelah itu takdirnya Allah, beliau ini sering ditunjuk oleh atasannya untuk mewakili presentasi di suatu tempat gitu ya. Sering sekali ditunjuk seperti itu. Dari presentasi itu beliau dapat bisaroh.
Jadi semacam uang transport. Nah, uang transportnya itu sama beliau ditabung untuk haji gitu. Lalu beliau juga sering kerja lembur, lemburannya dibuat nabung untuk haji. Lemburannya untuk naik haji. Dan banyak lagi yang tidak perlu saya sampaikan, yaitu apa? Beliau sering dapat apa? Dapat rezeki yang tidak terduga ya. Sehingga apa? Takdirnya Allah. Beberapa tahun kemudian beliau ini berhaji bersama istrinya gitu. Berhaji bersama istrinya. Berkat doanya tadi dan usaha beliau. Ya Allah, takdirkan hamba ini untuk bisa berhaji lagi. Alangkah senangnya jika hamba bisa berhaji bersama istri. Allah mengabulkan apa yang diminta beliau. Beliau bisa berhaji bersama istri beliau. Dan menurut beliau, selama beliau itu nabung sedikit demi sedikit, lalu apa? Beliau itu selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa doanya pasti dikabulkan. Nah, itu pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6970, Muslim nomor 2675 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti firman-Nya Allah tapi tidak ada di Al-Qur'an. Dicatat di kitab hadis. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Hafal insyaallah kita ya. Hadis pendek ini gampang dihafal, cuman apa? Pelaksanaannya yang sulit ya. Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Kalimatnya sederhana ya. Itu artinya apa? Kalau kita itu berprasangka baik kepada Allah, maka baiklah yang terjadi. Karena Allah sendiri yang berfirman, aku, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku. Dan kalau kita menganggap Allah itu tidak akan mengabulkan doa-doa kita, ya itulah yang akan terjadi. Maka itu mari kita berlatih ya. Melatih diri. Hati kita ini sesuai dengan apa? Selalu berprasangka baik kepada Allah. Saya pasti ditolong oleh Allah dan sebagainya. Dan ayo kita lihat satu hadis ya. Bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3616 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah menjenguk seseorang yang sedang sakit. Jadi menjenguk sahabat yang sedang sakit. Nabi punya kebiasaan seperti itu. Kalau ada sahabat yang sakit, maka Nabi langsung menjenguknya ya. Lalu pada saat datang itu Nabi langsung berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, ini kita tiru kalimatnya Nabi ini. Kalau apa? Kalau kita besuk orang yang sakit, kita langsung bilang seperti itu, minimal di dalam hati. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi Nabi dikeraskan kalau Nabi. Artinya tidak mengapa gitu. Atau jangan khawatir kata Nabi. Semoga penyakitmu ini menjadi penebus dari dosamu. Oh ya, luar biasa ya. Kalimatnya Nabi luar biasa ya. Tidak apa-apa, kita sakit itu tidak apa-apa. Artinya boleh Nabi disuruh ikhlas ya. Sakit itu ikhlas, jangan mengeluh. Semoga kata Nabi, sakitmu ini bisa menghapus dosamu. Lalu orang ini kebetulan sudah sepuh, orang ini menjawab ya. Andaikan orang ini menjawab amin, itu selesai sudah, enak. Tapi orang ini menjawab, kalla bal hiya humma tafur au sakuru ala syaihin kabir tuziruhul kubur. Orang tua ini menjawab, tapi Nabi gitu ya, demam yang aku derita ini sangat tinggi ya,
sampai mendidih. Gitu. Kalau menimpa orang yang sudah tua seperti aku, maka akan menyeretku ke liang kubur. Katanya. Nabi menjawab itu, Nabi nggak suka orang yang seperti ini, ya, orang seperti ini pesimis, ya, pesimis. Maka Nabi langsung bersabda, "Fana'am idza." Kalau itu anggapanmu, itulah yang terjadi. Gitu ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penting sekali bagi kita untuk selalu berpikir positif, bahwa sakitku ini akan sembuh, sakitku ini akan sembuh, bahkan bisa menghapus dosa-dosa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayo kita berusaha untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka jelek kepada sama manusia aja sudah menjengkelkan, ya. Apalagi kalau berprasangka jelek kepada Allah. Diancam tadi di hadis tadi itu, aku, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku. Ya. Maka kalau kita berprasangka yang baik kepada Allah, insya Allah kita akan sukses, insya Allah kita akan sehat, insya Allah kita akan bahagia, insya Allah anak-anak kita akan sukses, insya Allah kita akan panjang umur, insya Allah umur kita akan bermanfaat, dan lain sebagainya. Selalu kita berprasangka baik kepada Allah. Bahkan Nabi pun itu selalu Nabi-nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi-nabi itu selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Salah satu contohnya ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kalau kita mungkin sudah nyali, sudah ciut, gitu, nyali sudah ciut. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Ketika dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim langsung berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diabadikan oleh Allah di Quran surat ketiga ayat 173. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi itu yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api, mau dibakar. Dan takdirnya Allah, Nabi Ibrahim itu selamat dari dari bakaran api itu. Cuman Nabi Ibrahim itu terbakar ininya aja bajunya saja, sehingga Nabi Ibrahim itu keluar dari api itu dengan telanjang bulat waktu itu. Makanya besok di padang mahsyar, orang pertama, kan kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Orang yang pertama berpakaian adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad, ya. Tapi ini Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah dipermalukan seperti ini, ya. Dipermalukan seperti ini. Beliau telanjang bulat keluar dari api. Yang penting hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu perbanyak kita wirid itu, terutama kalau malam, ya, di saat kita tahajud, Lalu ini juga insya Allah benar yang saya sampaikan. Yang kedua ini, ketika dikejar Fir'aun, Nabi Musa itu dikejar Fir'aun. Fir'aun ada di belakang, semua tentaranya, di depan adalah laut, ya, di depan laut, ya. Maka Nabi Musa itu turun ke laut, terus begitu. Umatnya Nabi Musa itu sudah bilang, kita akan terkejar ini, ya. Bagaimana enggak, di depan ini laut ini. Tapi Nabi Musa bilang qala kalla innama iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, kata Nabi Musa. Sekali-sekali tidak akan tersusul, karena Allah bersama kita. Luar biasa, ya. Coba kita yang mengalami seperti Nabi Musa itu, dikejar oleh Fir'aun di depan laut, mungkin kita sudah menyerah, ya. Kita bilang ke Fir'aun, jangan bunuh saya ikut kamu aja, gitu. Langsung kafir kita, gitu, ya. Tapi ini Nabi Musa enggak, ya. Dia bilang kepada umatnya,
sekali-sekali tidak akan terkejar, karena Allah bersama kita. Karena Allah bersama kita. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita teladani hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini. Contoh lain misalnya, ketika Nabi Yunus berada di perutnya ikan, Nabi Yunus itu tidak berputus asa ya. Tapi Nabi Yunus bilang, diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-Anbiya ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Ini kalimat ini sering-sering kita wirid, kita zikir itu di saat kita kecewa, kecewa pada sesuatu. Kita misalnya punya target tahun depan saya naik gaji misalnya, ternyata enggak, berarti kecewa. Kita wiridnya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kenapa kok orang kecewa harus seperti ini? Karena Nabi Yunus kan kecewa, karena beliau ini berdakwah, muridnya itu atau umatnya itu hanya sedikit, lebih banyak ini dibandingkan umatnya Nabi Yunus. Sudah bertahun-tahun, karena sedikit Nabi Yunus kecewa lalu meninggalkan umatnya, meninggalkan terus naik kapal, ditakdirkan Allah dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Nah itu orang kecewa itu gambaran dari Allah bahwa orang yang suka kecewa itu tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Maka kalau kita ada perasaan kecewa, kita wirid seperti tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu lagi ya, kita mengulang yang keempat ini. Kita mengulang karena dulu pernah saya sampaikan. Ketika Nabi Muhammad sedang hijrah bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad masuk ke Gua Zur. Bapak Ibu yang pernah ke sana ke Gua Zur, kita pasti tahu. Gua Zur itu bukan gua yang dalam gitu, tapi dangkal gitu. Bisa dilihat bahkan dari atas. Ketika ada di dalam itu, di dalam goa itu, Abu Bakar bilang, wahai Nabi, andaikan orang kafir itu melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita. Maka Nabi menjawab, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau kita kesulitan ekonomi, jangan khawatir, Allah bersama kita ya. Allah bersama kita. Ya, tapi kita berusaha kerja, berdoa gitu. Terus itu serahkan kepada Allah ya. Serahkan kepada Allah. Kenapa kok kita selama ini suksesnya kurang? Karena kurang yakin gitu. Karena kurang yakin dengan hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, dan kurang yakin dengan sikap-sikap dari Rasul itu tadi yang ada pada hati kita. Sering kita itu ragu-ragu. Ojo-ojo besok gak iso mangan gitu. Jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangan gitu. Nabi tidak ada yang jangan-jangan ya. Sudah dalam kondisi kepepet pun Nabi Muhammad bilang la tahzan innallaha ma'ana. Coba kita seperti itu gitu. Punya sikap seperti itu, insyaallah. Allah sendiri yang bilang bahwa bahwa aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku. Nah ini Nabi Muhammad kan menyangka Allah itu pasti menolongnya. Tidak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu berarti kan Nabi berprasangka baik, Allah akan menolongnya. Dan betul, Allah menolong Nabi. Allah menolong Nabi Musa. Allah menolong Nabi Yunus. Allah menolong Nabi Musa dari Fir'aun. Kalau ada yang menyangka itu kan Nabi gitu ya, itu kan Nabi, bagaimana dengan rakyat biasa? Itu tadi jamaah kita
jamaah Masjid Nurul Huda, prasangka baik kepada Allah, padahal kondisi gajinya tidak memungkinkan untuk berhaji. Tapi beliau berdoa waktu di sana di Mekah dan berprasangka baik kepada Allah, beberapa tahun kemudian bisa berhaji lagi. Itu satu. Yang kedua, ada sebuah buku itu pernah saya baca, siapa yang menyusul? Yang nyusun saya lupa ini. Tapi judul bukunya adalah Bersiul di Tengah Badai gitu. Bersiul di tengah badai. Jadi ada badai, orang itu tetap bersiul, tetap bahagia. Karena apa? Karena berprasangka baik kepada Allah. Waktu itu ada TKW yang dihukum mati di Hong Kong. Dihukum mati di Hong Kong. Besok itu akan diputuskan pengadilan ya. Akan diputuskan pengadilan. Ancamannya hukuman mati. Tapi malamnya takdirnya Allah, TKW ini ketemu dengan penyusun buku ini. Penyusun buku ini saya lupa namanya. Itu dosen Universitas UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya. Saya lupa namanya. Tapi bukunya berjudul Bersiul di Atas Badai. Nah, ketemu dengan orang itu oleh dosen ini disarankan TKW tadi untuk semalam suntuk itu untuk qiyamul lail dan perbanyak membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disuruh baca itu terus sambil nangis-nangis ya. Sambil nangis-nangis. Dan besok ketika menghadapi sidang ternyata apa? TKW tadi itu lolos dari hukuman mati. Beliau hanya apa? Dihukum, diusir dari Hong Kong, dipulangkan ke Indonesia gitu. Dipulangkan ke Indonesia. Itu terbukti bahwa apa? Salah satu wiridnya Nabi itu tadi wiridnya Nabi Ibrahim, kalau kita amalkan dengan betul-betul dan kita yakin bahwa kita akan selamat, insya Allah kita juga akan selamat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita itu hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya harus berusaha agar kita itu bisa meyakini hadis itu tadi, bahwa apa? Allah tergantung persangkaan hambaku. Allah bilang gitu. Maka yuk kita berprasangka baik kepada Allah. Itu yang harus kita terus katakan di dalam hati kita, terus seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, selalu berpikir positif. Keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita, pasti yang terbaik. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Tugas kita itu hanya dua ya, yaitu berusaha lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah ya. Serahkan ke semuanya kepada Allah. Apa yang kita hadapi sekarang ini, serahkan semuanya kepada Allah. Anak belum kerja, suruh nyari kerja ya, suruh nyari kerja. Terus apa? Berdoa. Setelah itu apa? Setelah itu serahkan kepada Allah. Anak belum ketemu jodohnya, kita carikan jodoh. Setelah itu apa? Kita berdoa, lalu kita serahkan kepada Allah. Allah akan memberi apa? Memberi jodohnya. Barangkali Allah itu akan memberikan jodoh yang lebih baik kepada putra-putri kita ya. Kenapa kok ditunda ya? Kenapa kok ditunda? Bisa jadi apa? Selama ini yang melamar anak putri kita misalnya itu kurang baik menurut Allah. Nah, makanya ditunda terus oleh Allah. Ditunda terus ya. Bisa jadi seperti itu. Mari kita terus berprasangka baik kepada Allah. Kita katakan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah. Dan di hadis riwayat Ahmad, ini hadis terakhir yang saya sampaikan, Nabi bersabda, ketika seorang hamba berkata, la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah, maka Allah berfirman menjawab itu.
Waktu kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, Allah menjawab ternyata. Allah menjawab. Cuman kita enggak mendengar ya. Tapi Nabi memberitahu kita kalau apa? Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Lihatlah, hai para malaikat. Jadi Allah kan sering berkumpul sama malaikat. Lihatlah, hai para malaikat, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Berarti apa? Itu artinya isyarat Allah pasti membereskan apa yang menjadi masalah yang kita hadapi. Jangan pernah ada khawatir ya. Jangan pernah ada buruk sangka kepada Allah. Bahkan kita harus berbaik sangka bahwa kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, insya Allah. Bahkan bisa mati dalam keadaan apa? Mati syahid. Mati syahid itu mati yang tanpa apa? Tanpa siksa kubur, tanpa hisab, dan tanpa siksa api neraka. Langsung surga ya, langsung surga. Apa bisa? Bisa ya, bisa. Asalkan apa? Kita betul-betul menginginkan itu ya. Terus ada yang bilang, loh kan sudah nggak ada perang ya. Loh, Abu Bakar apa mati di medan perang? Tidak itu. Abu Bakar matinya apa? Di kasur itu. Nabi Muhammad apa matinya di medan perang? Enggak itu. Mati di mana? Di kasur gitu. Mati di kasur, di pangkuan istrinya malah gitu. Loh kalau Nabi itu matinya di medan perang, nanti kita itu mau perang terus itu, mau perang terus. Ternyata apa? Untuk mati syahid, untuk masuk surga tidak mesti mati dalam keadaan perang. Karena Nabi kita itu matinya di pangkuan istrinya malah ya, di pangkuan istrinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau ada yang tanya apakah saya sudah punya sikap seperti itu, maka saya jawab, ayo kita sama-sama belajar gitu. Ayo kita sama-sama belajar untuk apa? Untuk selalu optimis, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Sama-sama belajar. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak untuk yang ingin menabung kurban. Ini pun kita harus optimis ya, bahwa tahun depan kita akan bisa berkurban dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Nggak usah dipikir ya sekarang ini pensiunan saya berapa gitu. Nabung aja itu, nabung aja. Nanti Allah yang membereskan itu. Allah yang membereskan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ingin menabung bisa menghubungi takmir. Alhamdulillah sampai hari ini yang sudah nabung ada 8 ya. Ada 8. Semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa menjadi salah satu orang yang berkorban di tanggal 6 Juni tahun 2025. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.